Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu ya. Iya. Masih semangat, Bu ya? Masih semangat. Jadi untuk hari ini saya melanjutkan langkah yang sebelumnya, Bu ya. Iya. Saya melanjutkan langkah yang sudah disampaikan. Iya. Ada beberapa langkah yang sudah disampaikan. Ibu masih ingat apa saja langkah yang sudah disampaikan? Insya Allah masih ingat. Langkah yang pertama yaitu memahami jumlah pemasukan dan pengeluaran. Ya. Untuk yang kedua yaitu menyusun anggaran. Langkah yang ketiga yaitu mengendalikan anggaran. Iya, terima kasih Ibu, benar sekali itu beberapa langkah yang sudah Ibu terima atau Ibu pelajari. Jadi untuk yang pertama tadi adalah apa, Bu? Memahami jumlah pemasukan dan pengeluaran. Jadi memahami jumlah pemasukan dan pengeluaran keluarga, Bu ya. Jadi pemasukan dan pengeluaran keluarga itu dapat dilihat. Misalkan pemasukan Ibu, untuk bulan ini berapa? Ditahu, Bu ya. Nah, jadi ataupun juga pengeluaran Ibu bulan ini berapa? Nah, itu bisa diketahui, Bu ya. Nah, jadi keluarga yang tidak tahu cara mengelola keuangan rumah tangga sehingga sering kehabisan uang, ya. Jadi itu tujuannya dari kita untuk mengendalikan pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua yaitu apa, Bu? Menyusun anggaran. Menyusun anggaran adalah salah satu cara agar pemasukan bisa mencukupi, yaitu adalah dengan mengatur dan mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak. Contohnya, ya, mengatur anggaran. Jadi anggaran di sini ada contoh di sini, Bu, yaitu anggaran bulanan keluarga. Contoh dari Ibu Lili, yaitu contohnya pemasukan dan pengeluaran. Di sini keluarga Ibu Lili pemasukannya ada 1.700.000 dan yang sudah dibuat pengeluarannya di sini ada 1.160.000, berarti sisa antara pemasukan dan pengeluaran lebih banyak pemasukannya, Bu ya. Itu tujuan untuk menyusun anggaran, Bu ya. Selanjutnya selain menyusun anggaran, Ibu, yaitu ada juga yang namanya mengendalikan anggaran. Dengan mengendalikan anggaran, yaitu anggaran yang berisi perkiraan pemasukan dan pengeluaran. Namun pengeluarannya hanya yang merupakan kebutuhan, Bu ya. Jadi pengeluaran itu yang isinya hanya kebutuhan saja. Kemudian untuk berikutnya, Ibu, bagaimana cara menyusun anggaran dan cara mengendalikan anggaran? Cara menyusun anggaran dengan cara membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya. Terus yang untuk menyusun anggaran, mengendalikan anggaran yaitu agar semua kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan cara mengendalikan anggaran, yaitu menggunakan sistem amplop dan catatan kas harian. Ya, terima kasih, benar sekali, Ibu. Untuk mengendalikan untuk menyusun anggaran tadi yaitu dengan menentukan kebutuhan dan keinginan. Nah, jadi membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya, cara mengendalikan anggaran adalah yaitu bisa menggunakan sistem amplop dan sistem catatan kas harian. Nah, sistem amplop itu adalah untuk pemasukan keluarga yang tetap atau bulanan, Bu ya. Itu untuk sistem amplop. Jadi bisa lebih lengkapnya Ibu tonton film berikut ini. Contohnya ini, Bu. Udah, Bu ya? Ya. Nah, jadi itu, Bu. Nah, jadi di situ ada sebuah film. Nah, yaitu Ibu Lili. Nah, di itu contohnya ada Ibu Lili, Bu ya. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Jadi
agar uang rumah tangga itu dikelola untuk pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan, Bu ya. Semakin terbatas pendapatan kita, maka akan semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Selanjutnya, untuk film yang kedua adalah hitung seluruh pendapatan dan pengeluaran, Bu ya, dalam 1 bulan. Berikutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya, Bu ya. Selain itu, seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang terakhir yaitu adalah boleh menggunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Nah, jadi itu Bu ya isi dari film tersebut. Selanjutnya, ada beberapa hal penting yang perlu Ibu ketahui. Nah, untuk yang pertama adalah hitung jumlah pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Ya, hitung jumlah pendapatan dan pengeluaran 1 bulan. Contohnya seperti ini. Ada kecap di sini. Nah, ini kan ada Bu ya. Jadi jumlahnya berapa? Nah, ini ada contohnya Bu ya. Bisa dilihat Bu? Oh, bisa. Ya, ini contohnya. Selanjutnya, upayakan jumlah pengeluaran itu seimbang dengan jumlah pendapatan. Nah, jadi Ibu membedakan antara pengeluaran untuk kebutuhan dan keinginan. Jadi dibedakan Bu ya, agar kebutuhan semua tercukupi. Selanjutnya, kurangi, tunda atau batalkan itu yang namanya keinginan. Selanjutnya, selain itu, sepakati bersama anggaran bulanan yang dibuat. Nah, ada contoh lagi Bu. Anggaran bulanan keluarga yang sudah dibuat. Nah, ya, ketika Ibu akan membuat anggaran seperti ini harus disepakati oleh orang tua ataupun oleh kedua orang tua, ayah dan ibunya. Harus disepakati mana kebutuhan untuk yang akan kita buat di anggaran ini, apa saja Bu ya dibuat, harus disepakati oleh kedua orang tua. Yang harus konsisten Bu ya, jangan keluar dari anggaran yang sudah dibuat, yang sudah ada. Selanjutnya, kendalikan pengeluaran dengan sesuai yang sudah dibuat Bu ya, harus sesuai, jangan melebar. Nah, jadi yang sudah dibuat itu apa saja nanti akan bisa dilaksanakan ataupun akan tercukupi semua kebutuhan keluarga Ibu. Paham Bu? Insyaallah. Nah, jadi itu bisa dilaksanakan tidak Bu di rumah? Insyaallah mau Nah, itu dipraktekkan Bu ya di rumah. Itu harus dipraktekkan, jangan sampai tidak. Nah, mudah-mudahan untuk berikutnya keluarga Ibu ekonominya lebih baik lagi dan semua kebutuhan dapat tercukupi yang tidak lebih dari pendapatan Ibu ya Bu ya. Ada yang tanyakan? Insyaallah cukup. Jadi terima kasih kepada Ibu sudah datang ke sini memenuhi undangan saya. Sekali lagi jangan lupa untuk dipraktekkan ketika di rumah ya. Terima kasih. Cukup itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.